Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bener-bener bikin merinding dan penasaran banget guys. Kalian pernah denger nggak tentang fenomena 31 Atlas? Ini bukan sembarang fenomena langit biasa, tapi sebuah misteri kosmik yang sampai sekarang masih jadi perdebatan panas di kalangan ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Bayangin aja, ada satu objek misterius yang melintas di tata surya kita. Dan nggak ada yang bisa pastiin 100% itu apa. Gila kan? Para ahli astronomi, fisikawan, sampai para pemburu UFO, semuanya punya teori masing-masing. Ada yang bilang ini bukti nyata kehidupan di luar sana. Ada juga yang bilang ini cuma batu angkasa biasa yang kebetulan lewat. Perdebatan ini bikin fenomena 31 Atlas jadi salah satu teka-teki terbesar di zaman modern kita. Setiap data baru yang masuk bukannya menjawab, malah seringkali nambahin pertanyaan baru lagi. Ini yang bikin aku pengen banget kupas tuntas bareng kalian semua. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya objek misterius 31 Atlas ini? Apakah ini sebuah pesawat canggih dari galaksi lain yang lagi mampir? Atau jangan-jangan ini cuma asteroid biasa yang bentuknya aneh? Nah, daripada kita nebak-nebak doang, mending kita langsung aja beda fakta-fakta yang udah ada. Siapin cemilan kalian, pasang headset, dan ayo kita simak bareng-bareng pembahasan mendalamnya. Let's go! Oke guys, kita mulai dari awal banget. Gimana ceritanya objek ini bisa ketahuan? Jadi, penemuan 31 Atlas ini terjadi pada suatu malam yang cerah, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2017. Bukan ditemukan sama satu orang aja, tapi oleh sebuah sistem teleskop canggih di Hawaii yang namanya Pan-STARRS 1, atau Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System. Keren banget kan namanya? Tugas utama teleskop ini tuh emang buat nyari objek-objek dekat bumi, kayak asteroid atau komet yang berpotensi bahaya. Jadi, para astronom ini lagi rutin aja nge-scan langit. Tiba-tiba mereka nemuin satu titik cahaya aneh yang gerakannya beda dari yang lain. Awalnya mereka kira ini cuma asteroid biasa, tapi kok aneh banget ya lintasannya. Setelah diamati lebih lanjut, para astronom di seluruh dunia langsung heboh. Kenapa? Karena objek ini, yang kemudian dikasih kode nama resmi C2017U1, dan akhirnya dijuluki Oumuamua, yang dalam bahasa Hawaii artinya pengintai dari jauh, punya lintasan yang super aneh. Objek ini nggak ngorbitin matahari kayak planet-planet atau asteroid di tata surya kita. Dia datang dari arah bintang Vega di konstelasi Lyra dengan kecepatan super tinggi, sekitar 26 km per detik. Gila, kenceng banget. Terus, dia melesat masuk ke tata surya kita, melengkung dekat matahari, abis itu langsung tancap gas lagi keluar dari tata surya kita selamanya. Ini adalah objek antar bintang pertama yang berhasil dideteksi manusia. Bener-bener momen bersejarah. Bayangin deh guys, para astronom itu pasti kaget setengah mati. Selama ini mereka cuma berteori kalau ada objek dari sistem bintang lain yang bisa mampir ke tempat kita, tapi belum pernah ada buktinya. Dan tiba-tiba, boom! Ada tamu tak diundang dari galaksi lain nongol di depan mata mereka. Penemuan ini langsung jadi berita utama di seluruh dunia. Semua teleskop raksasa, dari Hubble Space Telescope sampai teleskop radio, langsung diarahkan ke objek ini, buat ngumpulin data sebanyak-banyaknya, sebelum dia keburu pergi terlalu jauh. Ini kayak nemuin jejak kaki asing di pasir pantai, yang belum pernah diinjak siapapun. Bener-bener bikin penasaran dan deg-degan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin bingung para ilmuwan, yaitu ciri-ciri fisiknya. Jadi, setelah teleskop-teleskop canggih itu ngamatin 31 Atlas, mereka nemuin sesuatu yang super aneh guys. Objek ini punya bentuk yang nggak biasa banget. Berdasarkan perubahan cahayanya pas dia berputar, para ahli menyimpulkan kalau 31 Atlas ini bentuknya panjang dan pipih, kayak cerutu atau mungkin kayak pancake raksasa. Perkiraan ukurannya itu panjangnya bisa sampai 400 meter, tapi lebarnya cuma sekitar 40 meter. Perbandingan panjang dan lebarnya ini bisa sampai 10:1. Ini aneh banget, karena kita belum pernah nemuin asteroid atau komet alami di tata surya kita, yang bentuknya se-ekstrem ini. Biasanya kan asteroid bentuknya agak bulat atau kayak kentang gitu ya. Nggak cuma bentuknya yang aneh guys, karakteristik lainnya juga bikin geleng-geleng kepala. Waktu 31 Atlas ini deketin matahari, para astronom ngarepin bakal lihat ekor kayak komet.
ekor komet itu kan terbentuk dari es dan debu yang menguap karena panas matahari. Tapi ternyata 31 atlas ini sama sekali nggak ngeluarin ekor. Padahal, lintasannya nunjukin dia dapat dorongan misterius pas ngejauhin matahari. Seolah-olah ada gas yang keluar dari permukaannya. Aneh kan? Ada dorongan, tapi nggak ada gas yang kelihatan. Ini yang disebut non-gravitational acceleration. Jadi, dia kayak nambah kecepatan tanpa ada alasan yang jelas. Teka-teki banget. Selain itu, warnanya juga unik. Pengamatan menunjukkan kalau permukaan 31 atlas ini berwarna kemerahan, mirip sama warna objek-objek di sabuk Kuiper yang jauh di ujung tata surya kita. Warna ini biasanya nunjukin kalau objek itu udah terpapar radiasi kosmik selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Kepadatannya juga diperkirakan sangat tinggi, mungkin terbuat dari batuan atau bahkan logam. Jadi, kita punya objek berbentuk cerutu raksasa, berwarna merah, padat, nggak punya ekor, tapi bisa nambah kecepatan sendiri. Gimana nggak bikin para ilmuwan pusing 7 keliling coba? Setiap karakteristiknya ini bener-bener beda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Oke guys, karena keanehan-keanehan tadi, muncullah satu teori yang paling heboh dan bikin imajinasi kita melayang-layang. Jangan-jangan tiga set atlas ini bukan objek alami, tapi sebuah teknologi buatan alien. Syak! Teori ini dipopulerkan oleh seorang profesor astronomi ternama dari Harvard University, namanya Avi Loeb. Menurut dia, semua keanehan tiga set atlas itu bisa dijelasin kalau kita nganggep objek ini sebagai artefak buatan peradaban lain. Bentuknya yang panjang dan pipih itu, menurut Profesor Loeb, ideal banget buat perjalanan antar bintang, karena bisa meminimalisir tabrakan dengan debu dan gas di angkasa. Masuk akal juga kan? Argumen paling kuat dari teori ini adalah soal percepatan misteriusnya. Profesor Loeb bilang, dorongan tanpa gas yang kelihatan itu bisa jadi berasal dari teknologi layar surya atau solar sail. Bayangin aja kayak perahu layar, tapi layarnya ini nangkep dorongan dari cahaya matahari, bukan angin. Jadi, 31 atlas ini bisa jadi sebuah wahana super tipis yang sengaja dirancang buat berlayar di antara bintang-bintang pakai tenaga cahaya. Teknologi ini sebenarnya udah kita pikirin juga di bumi, tapi kita belum bisa bikin yang segede dan seefisien itu. Jadi, kalau ini beneran layar surya, berarti pembuatnya udah jauh lebih canggih dari kita. Pendukung teori ini juga nunjukin fakta bahwa 31 atlas ini kayaknya jatuh ke dalam bidang ekliptika tata surya kita, dengan cara yang aneh, seolah-olah dia lagi mencari sesuatu. Mungkin ini adalah sebuah probe atau pesawat pengintai, yang sengaja dikirim buat mempelajari sistem bintang lain, dan kebetulan mampir ke tempat kita. Bisa jadi dia lagi ngumpulin data, atau mungkin dia udah rusak dan cuma melayang tanpa kendali. Apapun itu, kemungkinan bahwa kita baru aja disamperin sama teknologi dari peradaban lain, itu bener-bener bikin merinding sekaligus excited banget. Gimana menurut kalian? Apa ini beneran bukti pertama kontak dengan alien? Gila. Eits, tapi tunggu dulu guys. Nggak semua ilmuwan setuju sama teori pesawat alien yang heboh itu. Banyak banget ahli astronomi lain yang punya penjelasan yang lebih biasa, meskipun tetap keren sih. Mereka berpendapat kalau Tigrisat Atlas ini 100% objek alami, cuma jenisnya aja yang belum pernah kita temuin sebelumnya. Jadi, ini kayak nemuin spesies hewan baru di hutan, bukan nemuin robot dari planet lain. Salah satu teori yang paling populer adalah Tigrisat Atlas. Ini sebenarnya adalah pecahan nitrogen. Bayangin es nitrogen padat, kayak yang ada di permukaan Pluto, terlempar dari planetnya karena tabrakan dahsyat jutaan tahun lalu. Menurut teori pecahan nitrogen ini, bentuknya yang aneh bisa dijelasin karena proses penguapan. Pas pecahan es nitrogen ini jalan-jalan di angkasa, dia terkikis secara nggak merata sama radiasi kosmik, jadi bentuknya jadi panjang dan pipih. Terus, soal percepatan misteriusnya gimana? Nah, pas deket matahari, es nitrogen di permukaannya bakal menguap atau menyublim. Tapi karena nitrogen itu gas transparan, kita nggak bisa lihat ekornya pakai teleskop. Dorongan dari gas nitrogen yang nggak kelihatan inilah yang ngasih percepatan tambahan itu. Jadi semua keanehan tadi bisa dijelasin secara ilmiah, tanpa harus bawa-bawa alien. Masuk akal juga kan? Ada juga teori lain yang bilang kalau Tigrisat Atlas ini adalah semacam komet hidrogen. Mirip kayak teori nitrogen, tapi ini terbuat dari es hidrogen padat. Hidrogen juga gas yang susah banget dideteksi. Atau mungkin ini adalah sisa-sisa dari sebuah planet yang hancur karena terlalu dekat sama bintangnya.
terus serpihannya yang aneh ini terlempar ke angkasa. Intinya, para ilmuwan ini percaya bahwa alam semesta itu jauh lebih aneh dan beragam dari yang kita bayangin. Jadi, sebelum kita loncat ke kesimpulan soal alien, kita harus cari dulu semua kemungkinan penjelasan alaminya. Ini nunjukin gimana serunya dunia sains. Selalu ada perdebatan antara ide-ide yang luar biasa. Jadi gimana kelanjutannya sekarang? Sayangnya guys, 3 South Atlas ini udah terlalu jauh buat kita amati lagi. Dia udah melesat keluar dari jangkauan teleskop terkuat kita sekalipun, menuju konstelasi Pegasus, dan nggak akan pernah kembali lagi. Kita cuma punya waktu sekitar 11 hari, buat ngumpulin semua data tentang dia. Waktu yang singkat banget buat mecahin misteri sebesar ini. Jadi sekarang para ilmuwan cuma bisa menganalisis ulang data-data yang udah ada, sambil berharap ada objek serupa yang mampir lagi di masa depan. Ini kayak detektif yang cuma punya sedikit barang bukti buat mecahin kasus gede. Status penelitian terkini masih terbelah dua. Tim yang dipimpin Profesor Avi Loeb masih kekeh sama teori artefak aliennya. Mereka bahkan udah memulai proyek namanya The Galileo Project buat nyari bukti-bukti teknologi ekstraterestrial lainnya di angkasa. Di sisi lain, sebagian besar komunitas astronomi lebih condong ke penjelasan alami, kayak teori pecahan nitrogen atau sejenisnya. Mereka terus membuat model-model komputer yang lebih canggih buat nyoba nyokokin data pengamatan Tigris South Atlas dengan berbagai skenario objek alami. Perdebatan ini masih terus berlangsung di jurnal-jurnal ilmiah dan konferensi-konferensi astronomi di seluruh dunia. Meskipun kita mungkin gak akan pernah tahu pasti apa itu Tigris South Atlas, penemuannya udah ngubah cara kita mandang alam semesta. Sekarang kita tahu pasti bahwa tata surya kita ini nggak terisolasi. Selalu ada tamu dari sistem bintang lain yang lalu lalang. Misteri terbesarnya adalah, seberapa sering tamu ini datang, dan apakah ada di antara mereka yang bawa pesan dari peradaban lain. Penemuan teleskop-teleskop baru yang lebih canggih di masa depan, kayak Vera C. Rubin Observatory, diharapkan bisa nemuin lebih banyak lagi objek antar bintang kayak 3 South Atlas. Jadi, cerita ini belum berakhir guys. Ini baru awal dari babak baru dalam penjelajahan kosmik kita. Bikin merinding. Gila, guys, bener-bener pembahasan yang bikin otak kita muter-muter ya. Dari penemuan yang nggak disengaja, bentuknya yang aneh kayak cerutu, sampai perdebatan panas antara teori pesawat alien dan asteroid nitrogen. Fenomena Tigris South Atlas ini bener-bener jadi bukti kalau alam semesta kita ini penuh dengan kejutan dan misteri yang belum terpecahkan. Setiap fakta baru yang kita gali seolah membuka 1000 pertanyaan baru lagi. Ini yang bikin dunia sains dan astronomi itu seru banget. Selalu ada hal baru buat dipelajari dan diperdebatkan. Terlepas dari apakah itu teknologi canggih atau sekadar fenomena alam yang langka, Tigris South Atlas udah ngasih kita pelajaran berharga. Dia ngingetin kita betapa kecilnya kita di tengah luasnya kosmos dan betapa banyaknya hal yang belum kita ketahui di luar sana. Mungkin suatu hari nanti, kita bakal dapet jawaban pastinya. Mungkin ada objek serupa yang mampir lagi dan kita punya teknologi yang lebih canggih buat mempelajarinya. Atau mungkin, misteri ini akan tetap jadi legenda kosmik yang diceritain turun-temurun. Tapi sekarang, aku mau dengar pendapat dari kalian semua. Timku yang paling solid. Setelah dengerin semua faktanya, dari yang pro-alien sampai yang pro-asteroid, kalian lebih condong kemana? Menurut kalian Tigris South Atlas itu pesawat alien atau asteroid biasa? Coba tulis semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget baca satu-satu. Jangan lupa juga buat like, share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ikut mikirin misteri ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Aku Angelina Afril, sampai jumpa di video berikutnya.